Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo G-Friends, Kembali lagi di Jurnalistik Nampak. di hari yang bersejarah ini pada tanggal 22 Juli 2025 di SMK Negeri 64 Jakarta kedatangan tamu istimewa yaitu Wakil Gubernur Bapak Rano Karno dalam rangka acara peresmian gedung baru sekolah. Suasana yang ramai dan juga tetap berkesan formal adalah hari yang dimana ditunggu-tunggu oleh masyarakat SMK Negeri 64 Jakarta karena ini adalah hari yang bersejarah. Saya Rita Putri Kasambi bersama rekan saya Jihan Syabani akan melaporkan langsung jalannya acara peresmian ini dengan penuh semangat. Yuk ikutin kami. Oke Pak, kami ingin bertanya nih, apa tanggapan Bapak mengenai peresmian acara sekolah kali ini Pak? Wow, Bapak bangga, ya bangga bahwa di sekitar sini dulu saya tahu kan sekolah ini SMK ini dijadikan satu, sekarang berdiri sendiri. Itu artinya apa? Harusnya semangat kalian belajar harus jauh lebih tinggi. Apalagi di sini hanya dua jurusan kan, tidak terlalu banyak bebannya. Tapi jangan dianggap dua jurusan ini tidak punya prospek masa depan yang luar biasa. Era digital akan ada di era kalian. Jadi manfaatkan kesempatan yang memang diambil dari sekolah ini. Ya. Oke, terima kasih ya. Permisi Bu. Saya ingin bertanya nih, apa tanggapan Ibu mengenai acara peresmian sekolah ini Bu? Yang pasti tanggapannya sangat bahagia ya, apresiasi setinggi-tingginya untuk Dinas Pendidikan dan Pakuan Group sebagai kolaborator karena bisa menghadirkan sebuah gedung sekolah yang sangat mumpuni buat anak-anak SMKN 64 yang nyaman, aman dan sangat sehat karena green building, terus ventilasi udaranya juga luar biasa. Dan saya harap semoga sekolahan yang cantik ini juga bisa menghasilkan karya-karya yang cantik daripada para murid di sini dan juga bisa menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa karena anak-anak muda sekarang itu kan penerus bangsa ya. Mudah-mudahan ke depan menjadi orang-orang hebat yang dulunya sekolah di SMKN 64. Yang Thank you terakhir ya. ada nggak Bu motivasi untuk teman-teman kita nih di SMK Negeri 64 Jakarta biar semangat belajar gitu Bu? Yang pasti kalian harus tetap semangat belajar karena kesempatan ini tidak datang dua kali. Dengan bersekolah dengan rajin itu sudah sangat membantu orang tua. Bagaimanapun orang tua di rumah tuh kan berdoa agar kalian menjadi orang-orang hebat ke depan. Jadi jangan sampai malas belajar dengan gedung sekolah yang sudah sangat cantik. Semoga bisa terus lebih semangat dan terus bisa berkarya. Amin, terima kasih Bu. Bu Kadis. Permisi Bu, kami dari tim jurnalistik ingin wawancarai Ibu ya. Pertanyaan yang pertama, apa harapan Ibu mengenai acara serangkaian peresmian gedung SMK Negeri 64 Jakarta ini? Yang diresmikan tuh fisik gedungnya. Dan gedung ini sudah green building ya, prosesnya juga sudah melalui sebuah proses yang baik sebagai contoh gedung yang baik. Tentunya harapannya adalah anak-anak ini tempat belajar ini menjadi destinasi edukasi untuk anak-anak. Jadi belajar dengan konsep kekinian, dengan keterampilan mikro kredensial, anak-anak bisa makin semangat, terus makin auranya itu aura yang bahwa kita memang mesti bersiap loh dari sekarang untuk masa depan gitu. Yang selanjutnya Bu, boleh dong kasih motivasi nih untuk anak-anak supaya dia tuh semangat buat belajar meraih cita-cita Bu. Jadi jangan pernah menyerah. Kendala itu pasti ada. Jadi hambatan itu jangan dihindari, tapi dihadapi lalu dilalui. Do the best, be the best, but don't fail the best. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Halo Ibu, kami dari tim jurnalistik ingin mewawancara Ibu nih. Saya mulai dari pertanyaan dari saya ya. Silakan. Pertanyaan pertama, apa nih tanggapan Ibu mengenai acara peresmian sekolah kita? Amazing. Amazing. Ya, luar biasa. Sangat menyenangkan, sangat menggairahkan dan semangat. Pada antusias banget ya Bu tadi Oh iya, mengikuti acaranya. pastinya. Kita semua kedatangan tamu hebat ya. Benar banget. Dan itu satu hal yang Luar sangat biasa. jarang terjadi. Iya. Sangat betul. luar biasa. Jen? Apa motivasi Ibu nih untuk
baik dibanding sebelumnya, Bu? Oh iya pasti. Dengan adanya kita punya sekolah, punya gedung, pastinya kita punya semangat baru. Saya sangat berharap bahwa semuanya harus punya motivasi yang baru, baik gurunya, siswanya, tenaga kependidikannya, harus semuanya semangat. Kalau kita semua bersama-sama, kita pasti akan sukses. Insya Allah cita-cita kita semua akan terkabulkan, akan tercapai. Dan saya yakin anak-anak lulusan dari SMK Negeri 64 Jakarta nantinya akan jadi orang-orang yang sukses, pemimpin-pemimpin yang sukses dengan akhlak yang baik. Amin, amin. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah berusaha membangun SMK Negeri 64 ini yang sudah diresmikan ini, Pak? Perasaan. Saya datang ke sini tadi lihat, wah kaget. Ternyata bagus banget ya jadinya. Nah, kemudian setelah kita datang ke kelas-kelas, ternyata kelasnya itu isi muridnya, mata pelajarannya itu luar biasa bagus. Nah, jadi menurut saya ini pasti akan sukses. Dan semua yang diajarkan tadi itu dulu saya berkarir seperti itu, graphic designer, kemudian jadi creative director, terus akhirnya bikin film bareng-bareng Pak Rano tadi. Kita orang film itu kemudian ada monopoli, saya pindah ke properti, tapi tetap hobi sih. Jadi tahun berapa tuh? Tahun 2000 lebih ya, sebelum COVID, 4 tahun betul-betul saya bikin film buat Wonderful Indonesia. Saya edit sendiri segala macam sebagai apa namanya, ya iseng-iseng lah. Sampai sekarang juga, apalagi kalau tadi Pak Rano juga bilang dicampur dengan AI, apa Google VO3 atau apa, itu kayaknya gampang banget. Apalagi bikin cerita, chat di AI aja juga langsung keluar kan. Jadi bukan sepenuhnya kita mesti tergantung AI, enggak. Tapi AI itu akan menambah ide-ide kita. Tetap ide kita diperlukan di situ. Pesan-pesan kepada anak-anak, Ya semangat terus, yang penting masa depan pasti cerah. Apalagi kalau kita lihat sekarang media beralih ya, dari cetak dulu banyak, sekarang beralih ke medsos, kemudian beralih ke digital. Ada AI ini orang produksi misalnya buat TikTok, buat Instagram, jadi cepet banget. Bahannya juga kita bisa lihat di mana-mana. Jadi yang penting apa? Gimana kita nambah follower kita, ya kan? Selanjutnya nih Pak, kasih nih Pak motivasi nih buat anak-anak SMK 64 supaya mereka tuh rajin belajar buat mengejar cita-citanya, semangat gitu. Saya kira gini, kita lihat ya di ujungnya, kalau kita semangat, kita maju semuanya. Komputer kita ngerti banget, AI kita ngerti semua, grafis juga ngerti. Tapi jangan lupa, selain itu yang pelajari penting buat orang lulusan sini, belajar marketing. Jadi marketing itu yang bikin hasil kita naik kelas. Jadi kalau marketing kita tahu masarinnya gimana, kalau kita punya Instagram atau punya apa, gimana kalau Instagram itu bisa menghasilkan uang nggak? Bisa kalau followernya itu orang-orang yang punya duit, punya apa, kelompok-kelompok ini. Jadi coba lihat, ikutin aja semua followernya yang banyak-banyak, siapa sih sebenarnya followernya, idenya apa, ide isi daripada medsos itu. Ya kita lihat yang paling banyak yang mana. Yang paling banyak pasti soal uang, soal perbaikan diri, ya kan, soal cinta, ya kan, yang kayak gitu-gitu. Itu yang pasti paling banyak kan. Jadi dicek di survei, jangan lupa orang grafis, orang apapun juga yang paling penting apa? Survei, analisa apa itu kuantitatif atau kualitatif nggak jadi soal. Yang penting hasil karyanya itu hasil karya kreatif. Bukan hanya bikin gambar, bukan. Tapi bikin gambar yang ada maknanya. Berita juga gitu. Berita apa sih yang pembaca kita atau penonton kita suka. Nah itu yang diteliti. Kejar itu ya. Lihat paling banyak follower di mana ya.
Nah, terus keadaan keuangan follower itu gimana? Nah, kita arahkan ke situ. Kalau enggak berita kamu juga nggak ada yang nonton. Iya. Nah, yang penting apa headline? Headline itu harus begitu dibaca, dia udah, wah ini nih asik nih. Kalau enggak, ingat dulu Pos Kota katanya kelas bawah, tapi headline-nya kan gila banget, ya kan? Cuman isinya ya masih bener, jangan ikutin, ya. Saya kira ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Wah seru banget ya G-Friends, Jihan. Boleh dong sebutin lagi, tadi ada penampilan apa aja? Tadi itu ada tari selamat datang, Iya. terus palang pintu yang ada adu silat itu, terus ada sambutan, abang none, dan masih banyak lainnya. Wah pantas banget tadi kelihatan seru. Nah, bener banget, Kak. G-Friends, itulah rangkaian acara peresmian di sekolah kita. Saya Rita Putrika Samdi bersama rekan saya. Jihan Syabani. Kami selaku reporter izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.